Sejarah kalender Masehi dan transformasi penanggalan manusia. Sejak awal keberadaannya, manusia selalu mencari keteraturan di tengah luasnya semesta. Di bawah langit malam yang jernih di masa purba, peradaban awal yang dipimpin oleh para leluhur seperti Malak memperhatikan perak yang memudar dan membesar di angkasa. Waktu diukur melalui fase-fase bulan yang konsisten. Cahaya rembulan yang lembut menjadi pandu tunggal bagi masyarakat pemburu dan pengumpul untuk menentukan kapan mereka harus berpindah dan kapan harus beristirahat. Ketetapan mengenai waktu ini bukan sekadar pengamatan fisik, melainkan bagian dari tatanan kosmik yang agung. Malak mencatat perubahan langit ini sebagai sebuah ketetapan yang tak tergoyahkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah, pukul 9.36, bahwa bilangan bulan-bulan pada Allah ialah 12 bulan pada ketetapan Allah atas hari, tata surya, yang Dia ciptakan planet dan bumi. Daripada bulan-bulan itu ada 4 bulan mulia. Itulah agama yang kukuh. Maka janganlah menzolimi dirimu pada bulan-bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu bersama orang-orang yang insyaf. Namun, kedamaian kosmik itu terguncang oleh peristiwa besar, Topan Nuh. Banjir dahsyat yang menenggelamkan dunia, bukan hanya membersihkan bumi, tetapi juga meninggalkan jejak pada mekanika langit. Malak menyaksikan bagaimana langit tak lagi sama setelah air surut. Bumi mengalami pergeseran yang signifikan. Ia mulai bergerak dengan cara yang berbeda di garis ekliptik, menciptakan guncangan pada keteraturan yang selama ini dikenal manusia. Pasca banjir, bumi tak lagi tegak lurus. Sumbu planet ini miring, dan orbitnya yang semula lingkaran sempurna kini menjadi oval yang melonjong. Pergerakan zigzag di garis ekliptik ini melahirkan sesuatu yang baru bagi manusia. Musim dingin yang membeku dan panas yang membakar mulai datang bergantian. Penanggalan lunar murni mulai terasa sulit untuk memprediksi perubahan alam yang kini dipengaruhi oleh kemiringan sumbu bumi terhadap matahari. Berabad-abad kemudian, di tepian Sungai Nil yang subur, seorang pengamat langit bernama Sesen menyadari bahwa kehidupan mereka bergantung pada matahari dan bintang tertentu. Ia menemukan bahwa kemunculan bintang Sirius di ufuk timur bertepatan dengan meluapnya air sungai yang menghidupi pertanian. Inilah awal dari kalender musim yang lebih menekankan pada peredaran matahari daripada bulan, demi memastikan ketepatan waktu tanam dan panen. Di belahan dunia lain, sekitar tahun 580 SM, bangsa Maya juga melakukan hal serupa melalui tokoh seperti Balam. Mereka membangun observatorium batu yang megah untuk melacak pergerakan benda langit dengan presisi yang mengejutkan. Balam mengintegrasikan siklus matahari ke dalam sistem kalender yang rumit, membuktikan bahwa kebutuhan untuk mengukur musim adalah dorongan universal manusia dalam bertahan hidup di atas bumi yang telah berubah porosnya. Peradaban Romawi awalnya memiliki kalender yang kacau dan tidak konsisten. Pada tahun 45 SM, Julius Caesar menyadari bahwa ia memerlukan sistem yang lebih baik untuk memimpin kekaisarannya. Di Mesir, ia bertemu dengan Sosigenes, seorang astronom jenius. Sosigenes menjelaskan kelemahan sistem Romawi dan menyarankan reformasi besar-besaran berdasarkan perhitungan matahari yang ia pelajari dari tradisi Helenistik dan Mesir. Reformasi ini pun disahkan. Kalender baru ini, yang kemudian dikenal sebagai kalender Julian, menetapkan 1 tahun terdiri dari 365,25 hari. Untuk menghormati sang kaisar, bulan Quintilis diubah namanya menjadi Juli. Julius Caesar memastikan bahwa setiap sudut kekaisarannya menggunakan sistem yang sama, menciptakan standarisasi waktu yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia, mengikat jutaan orang dalam satu irama penanggalan yang sama. Kekuasaan waktu terus menyebar melampaui batas-batas kekaisaran kuno. Meskipun awalnya ditentang, kalender ini mengalami penyempurnaan oleh Paus Gregorius ke-13 dan mulai diadopsi secara global. Aiko di Jepang menyaksikan pergantian ini pada tahun 1873. Sementara Kemal di Turki memimpin bangsanya beralih ke kalender internasional pada tahun 1927. Waktu kini bukan lagi milik satu bangsa atau agama, melainkan menjadi jalinan yang menyatukan seluruh umat manusia dalam satu koordinat sejarah. Saat ini, di bawah cahaya lampu neon dan satelit yang mengorbit, Dr. Elara merenungi perjalanan panjang penanggalan kita. Ironisnya, banyak manusia modern lupa bahwa kalender musim yang kita gunakan saat ini berakar dari pandangan kuno yang menganggap bumi adalah pusat semesta. Meskipun kita kini tahu bumi yang mengelilingi surya, kita tetap setia pada hitungan yang lahir dari pengamatan mata telanjang ribuan tahun lalu. Waktu, pada akhirnya, adalah jembatan antara misteri ilahi di masa lalu dan ambisi ilmiah di masa depan.